Oke, halo teman-teman, selamat datang di channelku Dit Onion. Dan di kesempatan kali ini kita bakal ngomongin mainan yang bakal rilis di tahun 2023. Karena minggu atau 3 minggu kemarin ya, sekitar mungkin 1 bulan lalu ya, kita udah nge-compare atau ngebandingin Figma dan SL Figuarts Denji dari Chainsaw Man. Dan kemarin baru aja dari Bandai SL Figuarts si Power ini keluar gitu. Sebenarnya ketika ada Figma Power, aku tuh udah pengen ngomongin sebenarnya. Cuman ntar dia nunggu SL Figuarts Power keluar dulu deh. Sebenarnya waktu di event Tamashii Nation itu SL Figuarts Power, atau ya kita sebut SAF aja ya ke depannya biar lebih gampang. SAF Power itu udah keluar wujudnya, cuman dalam bentuk pameran aja. Tapi kayak belum ada harganya dan belum tahu aksesoris yang didapat itu apa. Karena Bandai tidak secara official, belum secara official nge-pre-order SAF itu gitu. Nah, langsung aja kita bandingin side to side nanti. Tapi kita omongin dulu nih Figma Power tuh seperti apa sih. Oke, ini kita udah ada di websitenya Good Smile Company di Max Factory ya. Release date tanggal 8 atau bulan Agustus tahun 2023. Jadi tahun depan ya. From the anime series Chainsaw Man comes Figma Denji. Oke, using ini si comes with 3 face. Jadi dia Figma Power bakal dapat 3 muka. Kemudian dapat hammer, tapi di sini nggak diliatin hammernya yang mana gitu ya. Hammernya nggak diliatin yang mana. Habis itu dapat hammer, dapat 2 pisau, kemudian 1 small hammer juga. Kemudian ada kucing kecil juga, kucingnya si Power. Terus dia ada stand base-nya juga, artikulasi Figma. Oke, udah itu aja. Rilis tahun 2023 bulan Agustus dan dibanderol dengan harga 9.800 yen. Bentar, kita cek dulu 9.800 itu sekitar berapa? Mungkin 980, enggak juga deh. Pokoknya 900 sampai 1.100.000-an. Bentar, aku cek kursnya dulu ya. Oke, 9.800 sekitar 1.100.000. Tapi kalau pre-order biasanya barangnya lebih murah lagi harganya. Kita lihat satu-satu dulu. Dengan wujud Figma Power yang seperti ini, yang menurutku mukanya agak-agak kurang ya. Tak kenapa mukanya agak kurang bagus. Mungkin karena dia posenya mukanya mulutnya kebuka gitu. Aku pengen Figma ini sebenarnya dia mukanya posenya mulutnya ketutup gitu sih. Dan untuk dari bodinya atau badannya menurutku oke-oke aja. Cuman biasanya Power itu kalau di anime bagian jaket, lengan jaket yang bagian kanan itu agak turun ya. Beda sama yang bagian kiri. Tapi di sini disetarain kanan kiri. Kemudian ininya bajunya cukup oke. Keluar satu bagian aja yang bagian kanan. Terus untuk dari rambutnya yang belakang ada artikulasinya juga. Terus nah ini muka bagian muka diemnya ya. Ternyata dia dapat muka yang mulutnya ketutup juga. Tapi menurutku agak-agak gimana ya, agak kurang gitu ya. Agak kurang. Sebenarnya ke Power itu kalau misalnya di anime ya nggak cantik-cantik banget. Cuman ya oke lah. Tapi ini menurutku agak kurang oke. Meskipun menurutku daripada 2 muka yang lain ya, apalagi muka yang ini, muka kaget ini jelek banget, seriusan. Dan Figma Power ini tadi dapat kucingnya Power, kemudian beberapa opsional tangan, terus dapat pisau juga 2, dapat palu kecil. Tapi kita lihat di ami-ami aja karena di di webnya GSC nggak diliatin palu kecilnya kayak gimana. Nah ini dapat palu yang besar juga, dan palunya kayak butuh stand base buat ini ya, buat ngeposein Power biar bisa megang palunya. Dan palu kecilnya kayak gini. Ini Denji dapat kapak, tapi kapaknya yang di Figma Denji ya. Jadi beginilah penampakan Figma Power yang, nah ini aksesorisnya. Dia dapat stand base, Power, kemudian dengan harga 9.000 yen dan sekitar 980 sampai 1,1 jutaan. Ya menurutku emang segituan sih harga Figma untuk sekarang ya. Dan dia dapat stand base yang gede juga, dapat 2 tiang dapat 2 tiang stand base. Kapaknya bagus.
untuk detail kapaknya bagus, terus untuk pisaunya juga menurutku udah lumayan. Dapat beberapa opsional tangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi totalnya dapat 5 pasang tangan, dapat kucing yang cuman bisa digendong aja, dapat 2 opsional muka yang menurutku agak-agak kurang. Dapat 3 opsional muka yang menurutku agak-agak kurang. Terus udah sih, itu aja sih. Kalau kita lihat di Hobby Japan ini sekitar Rp965.000. Tapi ini aku nggak tahu. Oh ya, ini tapi by sea, jadi datangnya lebih lama daripada yang by air. Kalau kita lihat di Kyo juga Rp970.000. Sekitar segitu. Ini demi apa? Ada photobook GGAW. Oke, fokus. Kemudian itu ya, Figma Power dengan harga 9.800 yen dan sekitar 970 ribuan lah ya, 980 ribu atau ya 980 ribuan lah ya di Kyo atau di Hobby Japan. Kemudian kita beranjak ke SHF Power. Nah, SHF Power ini warna rambutnya udah sedikit beda sih sebenarnya, cuman kita cek dulu. Ini dia rilis bulan berapa? Bulan 6. Kalau tadi yang Figma rilisnya bulan 8, jadi SHF ini rilisnya bulan 6. Lebih cepat 2 bulan. Entah kenapa SHF itu produksinya lebih cepat daripada Figma ya. Entah kenapa. Karena Figma itu pre-ordernya, kalau nggak salah pre-ordernya lebih dulu deh. Pre-ordernya di sini ada nggak sih? Aku nggak tahu. Oh, ini nih, pre-order BB Open 9 Desember tuh kan. 9 Desember pre-ordernya udah dari minggu kemarin. Sedangkan SHF tuh pre-ordernya kayaknya ini deh, 16, tanggal 16. Karena sekarang tanggal 16 juga kan. Jadi sekarang udah mulai bisa di open pre-order dengan harga 7.700 yen. Dari harga yennya sendiri aja udah lebih murah. Kita lihat dulu 7.700 itu sekitar seberapa ya. Kalau tadi sekitar 980-an di toko HJO sama Kyo. Kalau ini 7.700, sekitar Rp876.000 kalau di kalkulator. Cuman kalau misalnya di pre-orderin paling sekitar 780 sampai Rp820.000-an. Kayaknya sekitar segitu ya, karena memang ini baru di open order saat video ini dibuat. Jadi toko-toko lain belum ada, kemungkinan belum buka harga rupiahnya berapa untuk pre-ordernya. Dia lebih murah dan lebih duluan rilisnya. Dan kita lihat apa yang dia dapat. Wait, gambar pertamanya yang mana? Dari segi promonya aja udah keren ya. Ini dia niat banget, dikasih kayak diorama gini, di sampingnya dikasih Denji juga. Oke, dia dapat palu kecil, dapat muka yang senyum meringis, muka defaultnya dia. Sama Figma juga dapat, dia juga dapat palu kecil. Dan yang aku suka di SHF itu adalah lengan bagian kanannya, lengan jaketnya itu turun. Benar-benar mirip kayak di animenya, accurate banget. Nah, untuk masalah rambutnya ini kan warnanya beda ya, sedikit beda gitu kan. Ini nggak tahu aku apakah ini warna final produknya SHF seperti ini, atau mungkin karena kena cahaya atau foto atau waktu lagi di foto aja kayak gini. Dan aku nggak begitu paham sebenarnya tentang warna yang lebih accurate yang mana, nanti kita compare ya. Terus ini poin plus dari SHF yang nggak dilakuin Figma ya. Figma untuk baju atau jaketnya disiajarin. Kemudian kayaknya OP-nya lebih sedikit besar di SHF ya. Kemudian bajunya kebuka satu, ya sama-sama accurate. Terus untuk kakinya entar kita lihat aja, compare side to side. Untuk bagian atau bentuk badannya menurutku udah cukup oke. Standar SHF, dan artikulasinya aku pribadi yakin SHF lebih keren, artikulasinya lebih bagus daripada Figma. Kemudian dia dapat, kalau nggak salah dapat 4 opsional muka. Ini muka, mulut kebuka, dan dapat beberapa opsional tangan piece juga dapat, dia keren banget. Oke, dapat 2 pisau yang menurutku agak lebih kecil ya daripada pisaunya yang dipunyai Figma.
Tapi aku lebih suka pisau yang lebih kecil karena kalau nonton di anime ini yang lebih cocok deh daripada power. Cuman ini kalau kalian lihat jaket lengan bagian kanannya ini yang turun, ini lebih terlihat agak aneh aja ya, agak terlihat gapnya. Karena memang ini turun sebelah gitu, jadi kayak terlihat patah gitu ya sih. Makanya Figma tuh main aman, dia nggak nurunin jaket sebelah kanannya. Nah dia nggak nurunin lengan jaket sebelah kanan, karena memang kalau misalnya diturunin dan dia dibikin part terpisah dari jaket keseluruhannya, dia bakal kayak SAF kayak gini. Jadi kayak agak aneh kelihatannya. Dia dapat palu yang cukup gede juga, mungkin gedenya sama-sama sebesar punya Figma juga. Ini dapat ekspresi muka. Nah, ekspresi muka tambahannya keren-keren untuk SAF, dan menurutku ekspresi muka SAF lebih oke daripada Figma. Dia dapat kucing juga, kucingnya power, cuman aku nggak begitu kucingnya ini warnanya lebih accurate yang mana gitu ya. Dengan harga yang lebih murah dan aksesorisnya sama-sama ya. Lebih ada tambahan muka satu sih, ada tambahan muka satu. Kalau di Ami-Ami harganya 7.500 cuy, lebih murah sih. Kalau di Ami-Ami mesti dapat diskon ya. Kemudian itu aja sih ya. Untuk harganya dia SAF lebih menang. Kemudian tanggal perilisannya juga SAF lebih menang, 2 poin untuk SAF. Kemudian langsung aja kita compare side to side ya. Nah di sini aku udah nyiapin compare side to side dari SAF, dari Bandai dan Figma. Ini kita lihat yang pertama, muka powernya ini menurutku catnya sebenarnya untuk mukanya ya, catnya itu lebih tajam yang bagian SAF daripada Figma. Terus kalau dari segi proporsional badan, aku pribadi lebih suka yang SAF. Kemudian harusnya SAF bentuk badannya lebih besar ya, atau tingginya lebih besar. Untuk sepatunya kita tadi belum bahas sepatu sama sekali. Sepatunya menurutku mirip-mirip aja. Cuman yang di SAF ada artikulasinya ya, bagian jempolnya. Untuk yang Figma, oh ya Figma ini juga ada artikulasinya, tapi untuk detailnya lebih bagus yang SAF somehow ya. Ini kalau kalian lihat di tali sepatunya yang bagian Figma ini di tengah ini di blok kayak gini, tapi kalau yang SAF enggak, di tengahnya masih ada putihnya. Dari segi tampilan lebih accurate, menurutku lebih accurate yang SAF ya, dari segi tampilan aja. Cuman SAF nggak dapat stand base ya. SAF jarang banget ngasih stand base untuk sekarang. Kemudian kalau dari segi foto ya, di SAF ini lebih pucat warna kulitnya, entah kenapa. Untuk dari artikulasi SAF ini selangkangannya lebih agak ditinggiin di bagian artikulasinya, sedangkan Figma selangkangannya di sini aja, tapi ini lebih tinggi. Jadi yang jelas harusnya Figma bisa lebih bagus lagi artikulasinya ya. Jadi kayak kakinya itu bisa lebih ngangkat ke atas gitu loh. Semoga kalian ngelihat ya. Ini di sini aku ada mainan Buzz Lightyear. Nah kakinya itu lebih keangkat gini. Tapi kalau ini kalau SAF ya. Tapi kalau Figma mungkin angkatnya nah segini aja, mungkin ya, mungkin segitu aja. Tapi harusnya bisa diangkat lebih tinggi lagi sih, karena bagian Figma yang di selangkangannya ini ada kayak lebih agak elastis gitu loh. Cuman kalau misalnya dia diangkat tinggi-tinggi, aku yakin bakal kelihatan gap di bagian belakangnya kayak gitu. Untuk rambutnya sendiri menurutku SAF lebih bagus ya. Ini lebih nyamping ke kiri, sedangkan Figma kayak lebih lebar gitu. Ini harusnya yang agak mengganggu artikulasi bagian Figma-nya sih. Ini di sini ada helai-helai rambut yang menurutku kayaknya agak mengganggu. Dan ini SAF ditaruh ke belakang rambutnya bagus banget. Kalau rambut yang depan ditaruh dikit aja untuk bagian poni yang kanan itu. Kemudian poni yang tengah ya mirip-mirip aja lah, sama-sama aja. Kemudian untuk bagian kucingnya nih, kucingnya jelas-jelas di sini tuh warnanya berbeda ya teman-teman. Ini aku gak begitu paham yang lebih accurate itu warna yang mana. Tapi kalau dari aku pribadi lebih suka kucingnya SAF. Kenapa? Karena dia gak harus digendong aja, dia juga bisa diposein. Maksudku dia ditaruh di ditaruh di tanah aja itu dia udah bisa duduk sendiri. Jadi kalau misalnya kucing ini kalian fotoin bareng SAF yang lain atau Figma yang lain gitu ya, dia masih bisa. Tapi sedangkan kucing yang ini dia itu harus digendong buat difotoin atau buat diposein gitu ya. Jadi dia kalau misalnya ditaruh biasa aja mungkin bakal jadi pose tiduran gitu kali ya. Bentar, kita lihat dulu. Nah, ini kalau misalnya di sini
Iya, di sini kecil banget sih gambarnya. Kalau di sini tuh kalau misalnya ditaruh di tanah dia bakal kayak rebahan gini kucingnya. Tapi kalau yang kucingnya SAF dia bakal duduk sih. Ini nggak kelihatan ya tapi di sini ya. Ya weh, nggak ada aksesoris yang berdiri sendiri gitu. Oke, untuk dari segi kucing aku lebih suka SAF. Tapi kalau dari segi kucing itu preference masing-masing ya, dan warnanya kayak sedikit berbeda gitu. Nah, kucingnya yang di Figma merem, tapi sedangkan yang di SAF matanya kebuka ya. Lebih lucu SAF seperti ini menurutku ya. Nah, untuk dari segi senjata nih, menurutku Figma terlalu besar. Detailnya bagus sih sebenarnya, cuman kayak terlalu besar gitu. Mirip-mirip senjatanya sebenarnya. Di sini lebih terlihat kesan pisaunya lebih terlihat, kalau di sini nggak begitu kelihatan. Ini juga pencahayaannya juga kurang jelas. Di sini bagian tajamnya benar-benar kelihatan, dan di sini ada motifnya nggak sih di situ? Itu pisau darah kan kalau nggak salah ya. Ya, somehow lebih besar yang punyanya Figma, tapi kalau aku pribadi lebih suka yang SAF sekali lagi karena sepertinya lebih tipis dan lebih cocok aja. Kalau lebih besar gini kayak lebih ke pedang kecil gitu nggak sih? Nah, ini dari segi artikulasi kaki aja ini lebih kelihatan lebih oke yang SAF ya sepertinya ya. Kalau Figma ini cuman kayak nekuk dikit, tapi kalau SAF nekuknya ini lebih dalam, bisa lebih dalam. Dan untuk persendian kakinya ini lebih dari 90 derajat karena ini double joint, sedangkan yang Figma ini juga tangannya juga lebih dari 90 derajat ya karena double joint. Sedangkan Figma ini kayak maksimal 90 derajat aja artikulasinya. Dan dia tidak ada, dia ada artikulasi badan bagian atas ding. Ya, ini mereka sama-sama ada artikulasi badan bagian atasnya juga. Dasinya BTW lebih kecil yang Figma ya. Wow, aku baru ngeh juga. Detail jaketnya aku ya mirip-mirip lah. Figma SAF detail jaketnya, untuk detailnya ya, kerut-kerutannya ini mirip-mirip sama-sama ya. Oke, kita lanjut ke artikulasi tadi. Untuk bagian tangannya ini lebih bagus yang Figma, dan kakinya juga lebih bagus Figma. Maksudku lebih bagus SAF Figuard. Yang ini SAF maksimal 90 derajat aja. Untuk lengan kakinya ini lebih dari 90 derajat harusnya, cuman nggak akan sebagus SAF yang Figma-nya. Untuk palunya, menurutku palunya besarnya mirip-mirip aja ya, tapi di sini kayaknya aku lebih suka palu bagian Figma deh. Di sini dia juga dikasih lubang juga. Nah, untuk palu yang di sini tuh aku nggak paham dia bakal dikasih lubang apa enggak. Detailnya entah kenapa kayak aku lebih suka yang bagian Figma aja. Palu kecilnya mirip banget, tapi kayaknya lebih besar yang palu yang dipegang Figma ya. Ini kecilnya kecil banget. Iya beneran. Ini entah palunya sebenarnya ukurannya mirip, tapi Figma yang ukuran badannya lebih kecil, atau memang palu Figma lebih besar. Udah detail palunya aku lebih suka palunya punya Figma. Nah, terakhir bagian mukanya. Bagian muka yang didapat Figma itu cuman ada 3. Yang pertama muka default, muka mulut kebuka, dan muka kaget ya. Yang entah kenapa menurutku mukanya semuanya itu agak kurang. Tapi kalau di SAF kita dapat 4 muka. Yang pertama muka default, muka senyum, kemudian muka kayak jijik gitu, muka apa namanya ya, jijik lah ya. Kemudian muka nantangin yang sebelah bawah ini, dan muka kayak takut gitu gak sih itu ya. Intinya dia dapat 4 muka yang menurutku cakep-cakep semua SAF. Dan Figma agak kurang sih. Catnya sih ya kelihatan lebih bagus aja yang bagian SAF. Nah, ini Figma semua aksesoris yang dia dapat ya, opsional tangan, stand base, palu besar, 2 pisau, kemudian palu kecil, kucing, 2 muka tambahan. Figma harganya lebih mahal, rilisnya lebih lama, dan dia dapat stand base juga daripada SAF yang dapat muka tambahannya 4. Sama-sama dapat opsional tangan juga yang banyak, dapat kucing juga. Senjatanya mirip semua tapi nggak dapat stand base, dan dia lebih lebih murah, dan rilisnya lebih cepat. Menurutku masih lebih bagus SAF ya. Oke, itu aja sekian dari aku ya, dari channel Dit Onion. Kita gibahin Figma dan SAF Power. Semoga nanti ada, kalau di SAF itu kemarin ada SAF yang manusia pisau ya, itu bakal keluar juga. Entah ini Figma bakal keluar juga apa enggak. Yang jelas menurutku lebih worth it
buat dibeli itu SAF daripada Figma dari segi harga, aksesoris dan lain-lain. Meskipun di SAF gak dapat stand base juga, nggak apa-apa. Tapi kalian bisa beli SAF, kalian bisa beli stand base terpisah dari SAF kok, kayak gitu. Oke, sekian aja. Gimana menurut kalian? Apa kalian lebih suka Figma atau SAF? Komen aja di bawah. Dan apa menurut dan gimana pendapat kalian tentang mainan Chainsaw Man yang wajib dibeli? Karena memang nggak cuma SAF dan Figma aja, tapi Bandai juga ngeluarin mainan minifigure arts yang lain juga, yang nanti kayaknya bakal aku bahas juga. Dan di Figma atau Good Smile Company juga ngeluarin beberapa Nendoroid Chainsaw Man ya. Itu aja, sekian dari aku pamit lagi nih. Tadi kayaknya udah pamit ya, pamit 2 kali. Thank you banget buat teman-teman yang udah like, comment, subscribe, yang udah nontonin channel ini sampai akhir. Menurutku Figma sama SAF versus sekali lagi lebih bagus SAF. Dan kalau aku punya uang lebih mau pre-order mainan power yang berartikulasi, kayaknya aku bakal ngambil SAF. Gimana kalau kalian? Silahkan komen aja di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Kurang lebih aku minta maaf. Bye-bye.